Baru hari itu adalah hari yang dinanti-nanti oleh Reza dan Sarah. Setelah menjalani prosesi pernikahan yang meriah, mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka penuh semangat menghadapi hari-hari baru sebagai pasangan. Seperti halnya pasangan muda lainnya, kehidupan pernikahan mereka dipenuhi harapan, tawa, dan mungkin sedikit rasa penasaran tentang kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Mereka tahu pernikahan adalah perjalanan panjang, tapi tak ada yang mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang tak terduga di minggu-minggu pertama. Di minggu pertama pernikahan, Sarah, yang ceria dan energik, mulai mengungkapkan harapannya kepada Reza. Dalam percakapan yang terkesan ringan, dia mengatakan bahwa sebagai pasangan baru, dia ingin hubungan mereka selalu penuh keintiman. "Kamu tahu, aku ingin kita semakin dekat," kata Sarah sambil tersenyum. Reza yang polos tidak curiga bahwa kata-kata itu memiliki makna lebih dalam. Hingga suatu malam, Sarah dengan penuh percaya diri berkata, "Ya, aku ingin kita berhubungan setidaknya 8 kali sehari." Reza tertegun, mulutnya terbuka, dan pikirannya mulai berputar, berusaha memahami apakah permintaan itu serius. Awalnya, Reza mengira Sarah hanya bercanda. Tapi ketika istrinya mulai serius menekankan hal itu, Reza mulai merasa cemas. Bukan karena ia tidak mencintai Sarah, tetapi tuntutan itu benar-benar berada di luar batas kemampuannya. 8 kali sehari? Itu seperti pekerjaan full-time, gumam Reza dalam hatinya. Sarah tersenyum puas dan seolah tidak menyadari kegelisahan Reza. Reza mulai berpikir keras, mencari cara untuk memenuhi permintaan istrinya, tetapi tetap menjaga keseimbangan fisik dan emosionalnya. Merasa kebingungan dan tertekan dengan ekspektasi yang tinggi dari Sarah, Reza mulai mencari solusi. Dia mencoba berolahraga untuk meningkatkan stamina, mengatur pola makan, bahkan mencoba vitamin khusus yang dijual di apotek. Namun, setelah beberapa hari, hasilnya belum memadai. Reza kemudian teringat cerita-cerita orang tua tentang orang pintar, yang seringkali memiliki solusi untuk masalah apapun. Dengan setengah bercanda dan setengah serius, Reza memutuskan untuk pergi ke seorang dukun yang terkenal di kampung sebelah, berharap mendapat kekuatan tambahan. Suatu sore, Reza memberanikan diri pergi ke rumah orang pintar yang dikenal bernama Mbah Surip. Setelah menunggu beberapa saat, ia dipersilakan masuk. Mbah Surip adalah pria tua dengan janggut putih panjang dan tatapan yang bijak namun misterius. "Apa yang kamu cari, anak muda?" tanya Mbah Surip dengan suara yang dalam. Reza dengan ragu menjelaskan masalahnya, tanpa terlalu mendetail tentang bagian yang paling sensitif. Mbah Surip hanya tersenyum dan mengangguk, seolah sudah sering mendengar permintaan serupa. "Jadi, kamu ingin lebih kuat, ya?" tanya Mbah Surip. Reza mengangguk. Mbah Surip kemudian meracik sesuatu dari berbagai ramuan yang tersimpan di rak kayu tua. Dia mencampurkan dedaunan, serbuk berwarna-warni, dan beberapa cairan yang tidak dikenal Reza. "Ini, anak muda," katanya sambil menyerahkan botol kecil berisi cairan hijau keemasan. "Minum ini setiap pagi, dan kamu akan merasakan kekuatan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya." Reza, yang sudah putus asa, menerima botol itu dengan penuh harap. Sebelum pulang, Mbah Surip menekankan, ingat, jangan berlebihan. Semua harus ada batasnya." Keesokan harinya, Reza mulai meminum ramuan itu. Ia merasa tidak ada yang aneh pada awalnya, tetapi saat hari berlalu, Reza merasakan energi yang melimpah. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan pikirannya lebih fokus. Ia merasa seolah-olah memiliki kekuatan super. Dengan penuh percaya diri, ia menghadapi hari itu, dan bahkan siap untuk menghadapi tuntutan Sarah. Namun, efek samping ramuan mulai terasa ketika malam tiba. Reza tak bisa tidur. Tubuhnya terlalu bersemangat, dan ia merasa seperti mesin yang tak bisa dimatikan. Hari-hari berlalu, dan meskipun ramuan itu memberi Reza energi ekstra, ia mulai merasakan dampak negatifnya. Tubuhnya tidak pernah benar-benar istirahat, dan meskipun dia mampu memenuhi ekspektasi Sarah, dia merasa kelelahan mental. Malam-malam panjang tanpa tidur membuatnya mulai kehilangan konsentrasi di tempat kerja, dan ia menjadi mudah marah. Sarah mulai melihat perubahan itu, dan bertanya-tanya apakah ada yang salah. Namun, Reza tetap bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ia butuh istirahat. Akhirnya, Reza merasa tak mampu lagi. Dia kembali menemui Mbah Surip untuk mencari solusi. "Mbah, ramuan ini terlalu kuat," katanya sambil menjelaskan keadaannya. Mbah Surip tertawa kecil. "Kamu lupa nasihatku, anak muda. Segala sesuatu ada batasnya. Kamu tidak bisa memaksakan diri." Reza mengangguk dengan perasaan bersalah.
Mbah Surip kemudian memberikan ramuan penetralisir untuk mengembalikan energi Reza ke tingkat normal. Yang kamu butuhkan bukan kekuatan fisik semata, kata Mbah Surip, tetapi keseimbangan dalam hidup. Sepulang dari rumah Mbah Surip, Reza mulai merenungkan nasihat itu. Ia menyadari bahwa memenuhi ekspektasi Sarah bukan hanya soal fisik, tapi juga soal komunikasi dan keseimbangan. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Sarah tentang perasaannya. Sarah, yang pada awalnya tidak menyadari beban yang dirasakan suaminya, terkejut. Aku hanya bercanda tentang angka 8, katanya sambil tertawa. Yang penting bagi kita adalah kebersamaan, bukan seberapa sering. Setelah Reza menceritakan semuanya, Sarah tersadar bahwa permintaannya, yang awalnya hanya candaan, telah memberikan tekanan yang tidak disengaja pada suaminya. Maafkan aku, Reza. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti ini, kata Sarah dengan nada lembut. Reza, yang awalnya merasa ragu untuk mengungkapkan perasaannya, merasa lega mendengar respon istrinya. Sarah kemudian menyadari bahwa komunikasi mereka, meskipun terbuka, masih memiliki ruang untuk perbaikan. Aku kira aku harus lebih berhati-hati dengan apa yang aku katakan, lanjut Sarah. Setelah percakapan tersebut, mereka berdua memutuskan untuk lebih realistis dalam menetapkan harapan satu sama lain. Mereka menyusun rencana sederhana untuk menjaga kedekatan mereka tanpa tekanan berlebihan. Mungkin kita bisa mulai dengan menikmati waktu bersama, seperti menonton film atau jalan-jalan, usul Reza. Sarah setuju dan menambahkan, yang terpenting adalah kita saling mendukung dan mendengarkan satu sama lain. Dengan begitu, mereka berdua merasa lebih tenang dan optimis menghadapi hari-hari ke depan dalam pernikahan mereka. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebahagiaan kecil yang sebelumnya tidak terlalu mereka perhatikan. Mereka mulai menikmati momen sederhana seperti sarapan bersama, tertawa atas hal-hal kecil, dan saling berbagi cerita tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Sarah semakin sadar bahwa kedekatan emosional mereka jauh lebih penting daripada angka atau tuntutan fisik yang tidak realistis. Sementara itu, Reza merasa jauh lebih rileks dan mampu menjalani kehidupannya dengan energi yang seimbang. Reza menyadari bahwa pengalaman ini telah memberikannya pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan dalam pernikahan. Kekuatan fisik memang penting, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan dukungan emosional dan komunikasi yang baik. Aku tidak butuh ramuan atau kekuatan super untuk mencintaimu, kata Reza suatu malam ketika mereka sedang duduk bersama di teras rumah. Sarah tersenyum dan membalas, dan aku hanya butuh kamu di sisiku. Percakapan ini menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjalani pernikahan dengan cara yang lebih bijak dan penuh pengertian. Dengan pengalaman ini, mereka membangun fondasi baru dalam hubungan mereka. Setiap masalah yang muncul tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus segera diatasi dengan solusi instan, melainkan melalui diskusi terbuka. Sarah, yang awalnya lebih spontan, belajar untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan Reza. Di sisi lain, Reza, yang cenderung pendiam, berlatih untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan apa yang dia rasakan. Bersama-sama, mereka mulai menemukan ritme baru yang membuat mereka lebih dekat secara emosional. Seperti pernikahan pada umumnya, tantangan tidak berhenti hanya di satu titik. Mereka sadar bahwa di masa depan, akan ada lebih banyak rintangan yang mungkin muncul. Namun, dengan pengalaman yang baru saja mereka alami, Reza dan Sarah percaya diri bahwa mereka akan mampu menghadapi segala tantangan bersama. Kita harus selalu ingat untuk mendengarkan satu sama lain, kata Reza. Sarah mengangguk setuju. Mereka berdua tahu bahwa kunci dari pernikahan yang kuat adalah komunikasi yang jujur dan kesediaan untuk saling memahami. Bersama-sama, mereka menghadapi dunia dengan cara yang baru. Hari-hari mereka diisi dengan lebih banyak canda tawa, diskusi hangat, dan momen intim yang jauh lebih berarti. Mereka tidak lagi merasa terjebak dalam harapan yang tidak realistis, melainkan fokus pada hal-hal yang bisa mereka nikmati bersama. Reza mulai merasa lebih rileks dalam pekerjaannya, dan Sarah juga menemukan kedamaian dalam rutinitas sehari-hari mereka. Kehidupan pernikahan mereka kini menjadi perjalanan yang lebih seimbang dan memuaskan. Suatu malam, Reza dan Sarah duduk di balkon rumah mereka, merenung tentang perjalanan yang telah mereka lalui. Siapa sangka, candaan kecil bisa membawa kita ke titik ini, kata Sarah sambil tertawa. Reza mengangguk, menyadari betapa banyak pelajaran yang mereka dapatkan dari situasi tersebut. Yang penting, kita belajar untuk saling menghargai dan tidak membiarkan hal-hal kecil menjadi masalah besar, balas Reza. Mereka sadar bahwa pengalaman ini telah memperkuat fondasi cinta dan kebersamaan mereka. Dengan kebijaksanaan yang baru mereka temukan, Reza dan Sarah siap menghadapi masa depan yang penuh harapan.
Mereka berjanji untuk selalu berbicara jujur dan tidak pernah menyembunyikan perasaan satu sama lain. Kita mungkin akan menghadapi lebih banyak tantangan, kata Reza, ya tapi selama kita bersama, aku tahu kita bisa menghadapinya. Sarah tersenyum dan mengangguk. Masa depan pernikahan mereka terasa lebih cerah dengan komunikasi yang lebih baik dan pemahaman yang mendalam satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan Reza dan Sarah menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan penuh kebahagiaan. Meskipun permulaan pernikahan mereka diwarnai oleh tantangan dan kebingungan, mereka berhasil mengubahnya menjadi pelajaran berharga. Mereka tahu bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang, penuh kejutan dan pembelajaran. Namun, dengan cinta, pengertian, dan keseimbangan, mereka yakin dapat menjalani perjalanan ini dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan. Selama kita bersama, kata Sarah, ya aku tahu kita akan baik-baik saja. Reza tersenyum dan merangkul Sarah, merasa bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahan mereka.